شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa min syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para santri dan wali santri yang mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan tema kita yaitu fikih kurban. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang apa itu kurban, apa kaitannya kurban dengan udhiyah, kemudian dalil tentang disyariatkannya ibadah kurban ini. Kemudian juga kita masuk ke dalam keutamaan-keutamaan berkurban. Ternyata sangat-sangat luar biasa sekali. Hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu walayalin asyr, yaitu 10 malam atau 10 hari dalam bulan Dzulqa'dah. Dalam bulan Dzulhijjah. Wal fajri walayalin asyr. Dan yang paling luar biasanya ya, tidak ada malam, tidak ada hari-hari yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam melainkan dalam 10 hari ini. Ya, 10 hari ini mulai awal Dzulhijjah ya, kemudian sampai 10 Dzulhijjah. Nanti ada 11, 12, 13 yang disyariatkan untuk ibadah kurban. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad juga tidak termasuk yang paling mulia wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, begitu juga jihad dalam fi sabilillah itu tidak sebanding amalnya, tidak sebanding ibadahnya ya, dibandingkan dengan beramal soleh dalam 10 hari ini, yaitu 10 dalam 1 sampai 10 dalam bulan Dzulhijjah. Bahkan Rasulullah SAW berkata, walal jihad, juga orang yang berjihad ya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan keutamaan, yaitu yang lebih utama adalah ketika orang berjihad dengan hartanya sendiri dan dengan jiwanya, dan dia tidak pulang dengan harta dan jiwanya. Artinya ya, yang bisa menandingi amalan ini adalah orang yang berjihad fi sabilillah kemudian dia mati syahid. Nah, berjihad dengan hartanya sendiri ya, kemudian pergi dengan niat yang ikhlas, berjuang di jalan Allah, kemudian mati fi sabilillah. Nah, inilah yang satu-satunya amalan yang bisa menandingi amalan dari hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, walayalin asyr. Nah, selanjutnya salah satu dari keutamaan berkurban adalah kita mudah-mudahan bisa mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita setiap akhir salat dalam tahiyat akhir itu ya, kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim. Jadi kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan curahan rahmat, curahan maghfirah, curahan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmat, curahan kasih sayang dan lain sebagainya kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang dianjurkan kita untuk bertaasi atau mengambil uswah, suri tauladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kalau kita ketika pagi hari ya mengucapkan zikir atau al-azkar atau ma'thurat, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi ini adalah hal yang sangat indah sekali ketika kita bisa memberikan bagaimana merasakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyembelih diperintah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Yang mudah-mudahan dengan berkurban ini kita bisa menjadikan kurban itu sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab kita nanti dikumpulkan bersama kekasih kita. Siapa itu kekasih kita? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Abshir innal mar'a ma'a man ahab, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah. Kenapa? Karena seseorang itu akan dikumpulkan bersama kekasihnya, bersama orang yang dicintainya. Nah, selanjutnya kurban itu adalah sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha, nanti di hari kiamat hewan sembelihan itu akan datang dengan saksinya, dengan tanduknya, biquruniha wa asy'ariha, kemudian dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dan akan juga datang dengan rambut, ya. Wa anaddama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Nah, ini dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan lebih dahulu menerima pahala kurban di sisi Allah sebelum jatuhnya darah ke tanah, sebelum jatuhnya darah ke tanah yang disembelih oleh seorang yang berkorban. Fatibu biha nafsan, maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban itu. Nah, ini dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Subhanallah. Nah, kurban ini bagaimana hukumnya? Hukum kurban, ya, hukum kurban adalah jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikokohkan. Jadi jumhur mengatakan, ya. Lalu Imam Ahmad, lalu Imam Abu Hanifah, ya, berpendapat bahwasanya kurban ini adalah wajib, ya, kurban adalah wajib, ya. Baik, dalam mazhab Syafi'i ibadah kurban hukumnya adalah sunnah yang dikuatkan atau sunnah muakkadah, yaitu apabila dilakukan ibadah ini maka pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak dilakukan maka tidak berdosa, sebagaimana riwayat-riwayat yang disimpulkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Di antaranya adalah riwayat yang manakala Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ajma'in
beliau berdua tidak berkurban atau pernah tidak melakukan ibadah kurban. Nah, ada ibadah yang mana diwajibkan atas seseorang untuk melakukannya, termasuk kurban. Jadi dalam mazhab Syafi'i kurban bisa menjadi wajib. Ya. Di antaranya apabila seseorang bernazar untuk kurban. Ya. Jadi ketika seorang berjanji, ya, ketika seorang bernazar dan Allah Maha mendengar janji dan nazarnya tersebut untuk berkorban, maka kurbannya itu bukan sunnah lagi. Ya. Kurbannya bukan sunnah muakkad lagi, maka hukumnya adalah kurbannya adalah menjadi wajib. Nah, ini. Nah, baik, itu adalah hukum berkurban. Ya. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah kecuali orang yang bernazar. Namun bagi orang yang memiliki kelebihan harta dan keluasan rezeki, ya, agar alangkah indahnya tidak meninggalkan ibadah yang satu ini, ya. Sebab walaupun ibadah ini adalah sunnah, namun sunnahnya adalah sunnah yang sangat kuat, dikukuhkan dan sangat dianjurkan sekali, ya. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan, ammal ahkam faqala Syafi'i wal ashab at-tadhhiyatu sunnatun muakkadatun wa syi'aru zahir yanbaghi liqadiri 'alayha al-muhafazatu 'alayha wa la tajibu bi asli syar'i. Ya. Jadi ibadah ini Imam Syafi'i dan kemudian sahabat ulama-ulama Syafi'iyah, ya, menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan kurban itu termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang sebaiknya itu betul-betul dijaga, al-muhafazatu. Ya. Ya, muhafazah betul-betul dijaga oleh para muslimin, kaum muslimin, walaupun tidak diwajibkan berdasarkan dalil yang ada. Nah, jadi siapapun di desa maupun di kota, ya, kata beliau ini, kata Imam Nawawi, walaupun musafir, ya, musafir ataupun dia sedang mukim, dianjurkan, ya, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Imam Syafi'i berkata, qala Asy-Syafi'i rahimahullah fi kitab ad-dhahaya, nah, berkata dalam bab sesembelihan, ya, kurban hukumnya sunnah ala kulli man wajada as-sabil minal muslimin, bagi siapapun orang muslim yang memiliki keluasan, ya, ya, ini keluasan rezeki, min ahlil madain wal qura wa ahlul safar wal hadar wa ahlus safar wal hadar, dari penduduk kota atau desa, kemudian dia sedang melakukan safar atau sedang mukim, wal haju bimina wa ghairihim, bahkan orang yang sedang berhaji dan sudah melakukan hadyu, ya, man kana ma'ahu hadyun wa man lam yakun ma'ahu hadyun. Ini kata Imam An-Nawawi yang mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ya. Jadi ini ibadah kurban sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Namun perlu diketahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i ini ada hukumnya sunnah kifayah. Artinya kurban ini adalah sunnah kifayah. Apa makna sunnah kifayah? Makna sunnah kifayah adalah sunnah yang dilakukan satu orang namun bisa menggugurkan
bagi yang lainnya. Ya, amalan sunnah yang apabila dilakukan oleh seseorang ini maka bisa menggugurkan bagi yang lainnya. Yakni apabila satu keluarga, ya, satu keluarga ada salah satu dari keluarga tersebut yang melakukan kurban atau berkurban, maka dapat menggugurkan, ya, dapat menggugurkan untuk anggota keluarganya, ya, walaupun ini adalah sunnah, ya. Jadi ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu sunnah kifayah dan sunnah ainiyah. Nah, ini kurban ini termasuk ibadah yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu sunnah kifayah. Nah, tapi tentunya jika masing-masing keluarga itu ingin berkurban, ya, misalkan suami ingin berkurban, istri ingin berkurban, anak-anaknya semua ingin berkurban, maka itu jauh lebih sempurna, ya, lebih afdol. Nah, ini disebutkan Imam Nawawi mengatakan at-tadhiyatu sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahli al-baiti al-wahid. Fa idza dhaha ahaduhum hasala sunnat tadhiyah fi haqqihim. Ibadah kurban hukumnya sunnah kifayah dalam satu keluarga. Jika salah satu dari keluarga tersebut ada yang berkurban, maka pahala kesunahannya itu merata ke keluarga mereka semua. Tentunya ini juga berdasarkan dalil dari baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban dan berkata, ini untuk keluargaku, ya, ini sesembelihan untukku dan untuk keluargaku. Nah, seperti itu. Jadi ini berdasarkan dalil juga, ya. Oleh karena itu, ayahanda, ibunda, para santri dan para santriwati yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita berupaya, ya, untuk memiliki semangat. Yang penting adalah niat, ya, memiliki niat yang tulus, niat yang ikhlas, ya, taqarrub, ya, taqarrub ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk berkurban, ya. Jangan sampai kita ada niatan, ya, niatan atau lintasan dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya, jika kita berkurban, jika kita mengeluarkan uang untuk berkurban, maka harta yang kita keluarkan itu akan berkurang. Jadi jangan sampai kita punya niatan, ya, seperti itu. Bahkan niatkan dalam diri kita ikuti sunnahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan niat itu kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ismail, ya. Kemudian juga dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Jadi kita niat, ya, niat yang tulus, niat yang kuat kita tanamkan. Kita ingin berkurban, kita ingin menyisihkan harta kita untuk berkurban. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan para santriwati dan juga para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hewan kurban, ya, apakah hewan kurban itu lebih afdal atau sedekah senilai hewan kurban itu? Jadi ada orang yang punya duit 3 juta, kemudian dia, ya, 3 juta ini dia niatkan untuk kurban, atau 3 juta dia sedekahkan, ya, dia sedekahkan. Maka para ulama mengatakan al-udhiyah, ya, kurban itu afdalu min shadaqatit tatawwu', lebih afdal, lebih baik daripada sedekah senilai hewan kurban tersebut, ya. Jadi
Kenapa? Karena kurban ini adalah setahun sekali, sedangkan sedekah mungkin bisa di lain waktu selain daripada waktu Dzulhijjah ini, bulan Dzulhijjah ini. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah niat ketika menyembelih. Bagaimana niatnya ketika menyembelih? Ya. Jadi bagaimana tata cara niat kita ketika sudah membeli atau sudah niat untuk berkurban? Maka ulama mengatakan ya, sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu kita sudah berniat, ya, kita sudah ada uang, kemudian kita setorkan misalkan. Nah, ketika kita setorkan itu, kita dari tanggal 1 kita sudah berniat, ya, melakukan ibadah kurban, ya. Nah, ini kita niatnya dalam hati. Ijma ulama bahwasanya niat itu adalah dalam hati, ya. Sehingga ketika nanti menyembelih hewan kurban, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, ya, 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, kita tidak perlu niat lagi. Cukup mengucapkan bismillah dan takbir, kemudian kita menyembelih hewan tersebut, ya. Nah, ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Beliau berkata, wan niyatu syartun li sihhatit tadhiyah. Sesungguhnya niat itu adalah syarat dari orang yang ingin berkurban, ya. Kemudian wahal yajuzu taqdimuha ala halati dzabhi am yushtaratu qarniha atau qarnuha bihi fihi wajhani asahhuhuma jawazu taqdim kama fi shaumi waz zakati 'alal asah. Jadi niat itu boleh nggak didahulukan jauh sebelum menyembelih? Nah, ini pertanyaan dalam syarah dalam majmu' syarah muhadzab, ya. Apakah niat boleh didahulukan jauh sebelum menyembelih? Pendapat yang paling sahih adalah boleh mendahulukan niat tersebut, seperti niat puasa dan zakat. Jadi sebelum puasa, ya, sebelum puasa Ramadan ini, ya, kita niatnya itu setelah isya, setelah salat isya atau setelah salat tarawih itu boleh, ya. Nah, begitu juga ibadah kurban ini. Jadi boleh niat, ya, mulai dari awal Dzulhijjah, ya. Ini adalah salah satu daripada syarat dalam kurban, yaitu niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu harus dengan niat-niat. Jadi tidak boleh tidak boleh amal ibadah itu tanpa niat. Nah, ini. Dan niat itu adanya adalah di dalam hati. Niat itu adalah dalam hati saja. Walaupun talaffuz bin niyah mustahab, walaupun ketika talaffuz dilafatkan niat tersebut itu lebih disukai. Kenapa? Untuk lebih mengkokohkan hati ini. Baik. Selanjutnya adalah apa hukum orang yang mengumpulkan uang, ya, patungan, ya, dalam berkurban. Apa hukum patungan kurban? Jadi ulama semua sepakat, jumhur ulama, ya, jumhur ulama, bukan semuanya. Jadi jumhur, mayoritas ulama sepakat bahwasanya, ya, hewan kurban seperti onta, sapi dan kerbau itu boleh patungan, ya, di atas namakan 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 orang, ya. Adapun kambing itu boleh, ya, di atas namakan 1 orang saja. Jadi tidak boleh lebih dari 1 orang, ya. Adapun untuk yang ingin patungan berkurban,
Ya, misalkan dalam satu sekolah nih, misalkan kelas 1A ingin patungan kurban satu orang 50.000, 50.000, 50.000, 50.000 sehingga terkumpullah uang yang cukup untuk satu ekor kambing. Maka agar sah menjadi hewan kurban, itu uang yang dikumpulkan tadi dihadiahkan, dihadiahkan untuk satu orang. Ya. Jadi 1A ingin mengumpulkan ingin patungan hewan kurban, ya, kemudian dikumpulkan dan diatasnamakan atau dihadiahkan kepada satu orang, misalkan wali kelasnya, ya, misalkan Ustadz Siddiq misalkan. Nah, jadi akadnya adalah dikumpulkan dan disedekahkan kepada Ustadz Siddiq. Nah, ini Ustadz Siddiq, uang dari kami untuk kurban kami sudah ikhlas, ya, silahkan Ustadz Siddiq berkurban. Nah, jadi yang berkurban adalah Ustadz Siddiq, ya, uangnya adalah dari hasil dari patungan. Nah, seperti itu. Jadi orang yang patungan itu mengumpulkan uang sekian jumlahnya, kemudian disedekahkan kepada Ustadz Siddiq. Ustadz Siddiq tafadhal. Jadi nanti insya Allah itu kurbannya akan sah seperti itu. Nah, jadi ini harus ada akad di awal, ya, harus ada perjanjian di awal, yaitu uangnya disedekahkan pada satu orang. Nah, ini jadi tadi kita kembali lagi bahwasanya patungan dalam berkurban itu sapi, kerbau, onta 7 orang dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian untuk kambing atau domba hanya dibolehkan 1 orang saja, ya, seperti itu, ya. Para santri, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian fikih kurban ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang berkah dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, senantiasa memudahkan kita dalam mengerjakan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.